Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, teman-teman di rumah maupun dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental, karena di dalam jiwa yang kuat, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Iya, atau kebaliknya, pokoknya itulah ya. Nah, hari ini kita bakal bincang-bincang seru nih. Kita bakal bincang-bincang mengenai hal-hal yang sangat lumrah kita temui, sangat biasa banget kita dengar di lingkungan sosial kita atau di lingkungan keluarga kita, bahkan di lingkungan pertemanan yang sangat-sangat private gitu. Banyak banget kita bakal mendengar hal-hal kayak gini. Nah, apa sih kira-kira ya yang bakal kita bahas hari ini? Jangan lupa untuk teman-teman semua, di sini kita menyampaikan sesuatu yang bersifat informatif ya teman-teman. Kita tidak menggurui karena ya kita sama gitu. Kita masih sama-sama belajar di sini. Kita hanya sekedar sharing. Kalau misalnya masih banyak kesalahan yang kita lakukan, ya mohon maaf sebelumnya. Nih di awal udah mohon maaf ya. Semoga dimaafin gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang ya, karena nanti bakal panjang. Wah. Jadi kita langsung mulai aja kali ya teman-teman ya. Kita berbincang-bincang santai aja dulu gitu kan. Nah, tema kita hari ini apa teman-teman semua? ASD. Aduh, ASD. Ayo. Nah, eh tolong kalau yang ada hal-hal yang kurang baik gitu diluruskan. Terkait judul kita nih emang keren gitu sih. ASD 3 huruf mewakili banyak makna gitu kan. Ambiguitasnya tinggi. Nah, biar tidak ambigu nih ya, teman-teman. Apa sih ASD itu? Jadi ASD itu adalah kepanjangan dari Anxiety, stress, depresi. Nah, udah tahu kan jadi kepanjangannya apa dari ASD itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas aja satu-satu ya. Yang pertama, anxiety. Nah, kan banyak nih orang-orang yang men-self-diagnostik dirinya bahwa gila, gue cemas banget, gue anxiety. Nah, sebenarnya banyak juga loh yang masih belum tahu definisi dari anxiety itu sendiri apa sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita mendiagnostik diri kita sendiri. Nah, rekan saya di sini bakal menjelaskan nih. Nggak menjelaskan sih, hanya memberitahu aja. Ya, jadi anxiety itu apa sih? Oke, jadi pada dasarnya anxiety atau kecemasan merupakan fenomena yang sering dialami pada setiap individu dan masih dianggap jadi bagian kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan yang ahlinya ini, menurut Sutarjo tahun 2005, kecemasan merupakan suatu perasaan yang bersifat umum di mana individu akan merasa takut dan kehilangan akan kepercayaan diri tanpa diketahui penyebabnya. Nah, kecemasan ini sebenarnya bersifat umum kan, cuman dia ini akan mengkhawatirkan jika tingkatnya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau penyebab yang timbul, di mana akan mengganggu aktivitas dan kinerja dalam sehari-hari. Tuh. Nah, kan panjang banget ya? Iya, memang. Jadi nggak sesederhana kalian takut dengan hal yang jelas gitu. Ya itu wajar kalau kalian takut sama hal yang jelas, itu hal yang wajar gitu. Tapi anxiety ini adalah sesuatu yang nggak ada dasar gitu. Iya nggak sih? Betul. Ya kan? Dia nggak punya dasar, kenapa harus dicemaskan? Nah, emang wajar banget kalau manusia memiliki rasa anxiety gitu. Tapi yang tidak menjadi wajar ketika hal itu sudah berlebihan. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman. Jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, itu dulu. Kita ngebahas definisinya dulu aja nih, secara fundamental ya. Nah, yang kedua, ada stres. Nah, kan banyak juga tuh kalau anak muda ngomong, gila gue stres banget, abis ujian nih. Gitu kan, kalau anak psikologi mungkin, aduh stres banget, abis tes psikologi diagnostik nih, wah stres banget gitu kan. Nah, apa sih stres itu sendiri? Nah, rekan saya di sini bakal menjelaskan. Ya, stres itu apa sih? Ya, jadi stres itu adalah merupakan reaksi dari tubuh saat seseorang menghadapi suatu ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Nah, seseorang mengalami stres itu biasanya ketika tuntutan yang diberikan
lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli, yaitu menurut Lazarus dan Folkman pada tahun 1984, menyatakan bahwa stres merupakan hubungan individu terhadap lingkungannya yang dievaluasi oleh seseorang sebagai tuntutan atau ketidakmampuan dalam menghadapi suatu situasi yang membahayakan atau kemungkinan mengancam kesehatan. Jadi stres itu ada juga terbagi menjadi dua ya, ada yang dari eksternal dan internal. Kalau yang dari eksternal itu biasanya dari lingkungan sekitar yang biasanya dihadapi oleh orang sehari-hari gitu. Kalau yang dari internal itu stres yang bersumber dari diri individu itu sendiri. Nah, kan ada kata-kata yang menarik di situ. Bahwa tekanan terkait ketidakmampuan. Nah, sumpah ya, untuk teman-teman semua yang dengar ataupun yang ya cuma sekilas dengar doang, yang harus digaris bawahi adalah bahwa kita semua mampu, pastinya kita mampu. So, berpikir positif, gengs. Gitu ya. Kita semua mampu. Oke, selanjutnya definisi dari Depresi. Iya, oh iya, depresi. Apa ya definisi depresi ini? Ini banyak banget nih yang ngomong, gila gue depresi. Gue putus cinta, gue depresi. Wah, apa itu depresi? Berbahaya itu sebenarnya. Ya, Karena depresi ini pengertian umumnya menurut WHO ya. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan perasaan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental, baik itu berpikir, berperasaan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, itu terganggu gitu. Jadi baik hubungan dia dengan orang ataupun hubungan dengan dirinya sendiri itu terganggu gara-gara perasaan-perasaan yang dari depresi itu tadi. oke. Nah, bedanya apa ya berarti mas stres ya? Kalau depresi itu lebih perasaan yang lebih mendalamnya. Oke. Berarti satu step lebih tinggi ya atau lebih dalam daripada stres. Kalau tadi menurut definisinya ya, kalau tadi stres itu berdasarkan tekanan yang diberikan, nah kalau depres malah perasaan dari diri orang itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman pahamin bahwa kan ketiga ini berkaitan ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Berkaitan gitu kan. Di mana orang biasanya cemas dulu nih, ya kan? Aduh, cemas nih, IPK gue berapa ya? IPK gue berapa ya? Gitu kan. Nah, terus akhirnya pas dapat, wah, tekanan IPK-nya tidak sesuai harapan gitu. Ada tekanan dari orang tua atau dari pribadi diri sendiri. Nah, ketika dia terbalut dengan hal itu, apa sih namanya? Meratapi. Ya, meratapi. Akhirnya dia timbul tuh yang tadinya tekanannya dari luar, akhirnya dia menekan dirinya sendiri gitu kan. Akhirnya terjadilah depresi. Kayak gitu. Ini teori sederhananya teman-temannya. Dan kalau kita banyak salah nggak apa-apa. Maaf ya kalau dibaca. Ya kayak gitu kan ya. Iya. Iya, betul. Nah, habis itu nggak asik gak sih kalau kita ngomongin definisinya ini. Tapi kita nggak tahu nih orang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih gejala-gejalanya. Iya nggak sih? Betul. Kayak bisa jadi gejala stres ternyata itu cuma gejala anxiety gitu kan, atau malah kebalikannya kayak gitu ya. Kita bisa ngebedain gitu. Dan nggak asal self diagnostik Ya, sendiri. untuk menghindari itu juga. Itu dia. Makanya nih. Nah, yang pertama dulu lah ya, kita kupas tuntas sampai akar-akarnya. Enggak juga sih gitu ya. Enggak kayak gitu. Enggak gitu kok. Itu berlebihan. Ya kita kumpas sederhana aja ya di sini. Nah, simptom atau gejala nih yang dialami orang-orang anxiety itu apa sih biasanya ya? Oke, untuk gejala atau simptom dari kecemasan itu sendiri, di sini saya mendapat dari para ahli juga, dari Khoilur Rahman. Dia ini menerangkan ada 5 gejala dari kecemasan. Yang pertama itu terdapat hal-hal yang mencemaskan hati. Nah, apa sih yang mencemaskan hati? Jadi, kalau yang ini, di mana hampir setiap kejadian dapat menimbulkan rasa takut dan cemas, di mana kecemasan ini tidak ditimbulkan oleh penyebabnya, tidak ada penyebabnya sama sekali. Oke. Nah, untuk yang kedua, itu terdapat emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Biasanya mudah marah, sering dalam keadaan excited, atau sangat irritable, dan sering juga dihinggapi depresi. Nah, ini juga nih dari anxiety ini, stres bisa ke depresi juga.
Nah, terus yang ketiga, dilingkupi oleh berbagai macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusions of perceptions atau delusi yang dikejar-kejar. Nah, terus yang keempat, sering merasa mual dan muntah-muntah. Kalau ini sering banget kan alamin sama setiap orang, mual atau muntah-muntah kalau misalkan kita mau presentasi, mual. Oh, Terus bukan karena hamil ya? bukan bukan dong, ya, maaf. bukan. Ini kan Maaf. kecemasan. Iya. Saya kira yang lain gitu. Salah satunya juga. Oh, Salah satunya. Terus badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare. Nah, ini sering banget nih kalau kita presentasi atau kita akan menghadapi sesuatu yang menurut kita itu sangat besar gitu. Terus yang kelima, muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis. Nah, ini menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. Jadi selain ini jatuhnya merugikan diri sendiri Kak sih, bukan hanya untuk fisik tapi juga untuk psikis kita juga, karena ini akan menyebabkan penyakit dalam juga kan untuk kita jatuhnya. Betul. Nah, kan itu ya. Jadi gak usah terlalu dipikirin lah kalau ada hal kayak gitu. Kayak kalau mau presentasi, let it flow aja gitu. Karena yang tadi tuh di akhirnya kalau diikutin terus, yang ada menyusahkan siapa gitu kan? Diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ya teman-teman menyusahkan dirinya sendiri, karena banyak orang lain di sana yang ingin menyusahkan kita gitu. Jadi kita harus kuat dulu nih biar kita bisa menghadapi kesusahan yang diberikan orang lain kayak gitu. Betul. Ya. Nah, oke, selanjutnya nih gejala-gejala atau simptom lah ya yang ada nih dari orang-orang yang mengalami stres gitu. Nah, apa sih tuh simptom-simptomnya? Nah, jadi simptom-simptom yang dialami oleh orang stres itu menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Ini bersumber dari artikel Halodoc ya. Yang pertama, Iya, ada apa? ya. Jadi yang pertama adalah merasa sangat kelelahan. Ya mungkin karena terlalu banyak tekanan tersebut akhirnya berpengaruh ke fisik sehingga dia merasa lelah. Gitu ya. Yang kedua, merasa kesulitan berkonsentrasi. Mungkin karena terlalu banyak terfokus kepada hal-hal yang merupakan tekanan tersebut, akhirnya dalam melakukan kegiatan individu ini akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, lebih mudah marah dengan orang lain. Yang keempat, ada merasa takut, cemas, khawatir. Jadi stres ini juga memicu ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran gitu. Gejala berikutnya yaitu insomnia atau yang dikenal dengan memiliki kesulitan untuk tidur. Dan yang terakhir, pusing. Ya, biasanya orang yang mengalami stres itu kan suka ngerasa aduh pusing, stres kayak gitu. Ya, itulah gejalanya. Berarti benar ya kata Bang Haji Roma ya. Begadang jangan begadang, nanti pusing. Nanti Anda jadi stres gitu. Oh enggak gitu. Ya. Vertigo. Beda lagi tuh, beda cerita. Ada tuh teman saya yang vertigo gitu kan. Ada. Naik motor tahu-tahu lohe kok goyang. Itu bukan stres tapi. Oh, bukan stres. Stres. Vertigo itu penyakit fisik gitu ya. Nah, kita membicarakan yang psikisnya gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman tuh. Tadi ada kata-kata, dengar gak kalian bahwa ada kata-kata cemas. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa cemas itu bisa menimbulkan stres gitu. Jadi kita tanggulangi dulu ini yang di awal biar tidak terjadi stres kayak gitu. Nah, selanjutnya nih yang agak mendalam ya. Emang yang ngomong juga mendalam sekali orangnya gitu. Sangat dalam, sangat lebih tinggi gitu kan. Nah, terkait depresi. Nah, banyak banget nih orang-orang yang susah ngebedain mana stres, mana depresi, gitu kan. Nah, inilah dari pakarnya nih. Wah, pakar sekali. Ya, sama-sama belajar kan. Oke, silakan diberitahu. Iya. Apa itu sih simptom-simptomnya? Ya, jadi kalau simptom dari depresi saya ambil dari kitabnya orang-orang psikologi ya, DSM 4TR. Wow, Itu keren kitab banget sih. dari mazhab Iya. Fulan bin Fulan. APA, American Psychiatric Association. Jadi kriteria depresi itu sedikitnya ada 5 dari gejala yang nanti disebutkan dalam jangka waktu 2 minggu yang berturut-turut. Oke.
Jadi pertama itu ada gejala fisik. Ya itu yang pertama gangguan pola tidur, baik itu sulit tidur ataupun kebanyakan tidur. Aduh. Terus ada kedua itu menurunkan tingkat aktivitas. Misalnya hobinya awalnya main game gitu. Terus diajakin temennya tiba-tiba nggak mau main game lagi gitu. Terus Kaum rebahan? Oh, bukan ya? itu emang Itu emang udah takdir sih kayaknya. sih. Emang habit aja itu. Terus itu sulit makan atau berlebihan makan. Bisa menjadi kurus atau menjadi lebih gemuk gitu. Terus yang keempat, gejala penyakit fisik. Misalnya diare, sulit BAB, hampir mirip kayak tadi ya. Terus terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Terus ada energinya merasa lemah, dia kelelahan, menjadi lamban. Kalau jalan tuh lelet, kalau disuruh apa-apa lelet. Gitu. Terus ada sulit berkonsentrasi, mengingat dan memutuskan suatu keputusan. Terus untuk gejala psikis, yang pertama itu ada rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus menerus gitu. Jadi kalau orang suka bengong meratapi waktu-waktu senja, Gimana? itu hati-hati juga sih. Iya benar. Jangan terlalu dalam. Iya, jangan mendalami matahari yang ingin menghilang. Karena kita harus menyambut sesuatu yang akan datang. Betul. Gitu. Terus ada rasa putus asa dan pesimis, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, rasa tidak berdaya, rasa tidak berguna. Terus keempat ada tidak tenang, gampang tersinggung, Baperan. dan baperan loh. Jadi Hati-hati ya orang-orang baperan. hati-hati juga. Hati-hati lah pokoknya. Terus ini nih yang bahayanya sih ini, berpikir untuk mengakhiri hidupnya gitu. Suicidal thought. Iya. Suicidal thought. Ya, gitulah. Terus ada sensitif, terus kehilangan rasa percaya diri. Terus gejala sosialnya tadi untuk aktivitas sehari-harinya, hobi sehari-harinya itu dia menarik diri gitu. Dia lebih inginnya tuh menyendiri gitu. Tidak mau main sama teman-teman yang biasa main game gitu. Terus diajak main futsal jadi nggak mau atau gimana gitu. Maunya main basket. Iya. Wah, ganti hobi Itu ganti hobi. Beda. Bukan ya. malas gitu. Bukan menarik diri bukan. Terus tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Jadi dia mungkin mirip mager sih, cuma lebih beda sih. Iya, beda. Penyebabnya beda. Terus hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Ini sih yang paling harus digarisbawahi bahayanya dari depresi. Jadi mendalam banget ya. Jadi 5 dari salah satu gejala tersebut yang dialami secara 2 minggu berturut-turut. Setidaknya 2 minggu Iya, berturut-turut. Oke. Nah, tuh 5 dari semua gejala itu. Berarti kalau misalnya orang bunuh diri doang nggak bisa dibilang karena depres gitu kan. Kita harus tahu juga nih, ya kan, kenapa nih dia sampai bunuh diri? Awalnya gimana tuh Awalnya gimana? Ada nggak tuh 5 dari simptom? Dan hati-hati juga nih, itu. jangan karena dengar gejala-gejala ini langsung berpikir, aduh jangan-jangan aku depresi lagi. Nah, itu juga. Gitu. Jangan dulu. Kan kita cuma ngikutin yang katanya kitab tuh. Kitab psikologi gitu kan. For your information nih gengs, kita bener-bener di sini sama-sama belajar karena kita ngeliat makalah loh ini. Kita nggak tahu ini, kita ngeliat makalah. Dirasa ada tuh gejala-gejalanya, ya minta pertolongan orang Ke profesional. Iya, Ya, profesionalnya. psikolog atau psikiater. Dan untuk teman-teman tolong normalisasi untuk kita Pergi ke ke profesional. psikolog, Ya. Itu bukan sesuatu yang tabu gitu. Ya, betul. Nggak salah kok untuk menolong diri kamu. Iya, gitu. Kayak sesimpel psikis juga sama ya, dilihat-lihat kayak Iya. fisik ya. Iya. Kayak bisa kalau fisik mungkin batuk, pilek gitu Nah, kan. batuk pilek kan sekarang tuh bahaya Bahaya. juga. Iya. Ada yang udah gitu. tuh, udah. Bubar semua Bubar. kan, tongkrongan. Sama gitu. Psikis juga terkadang ada batuk pileknya yang bukan penyakit berat, cuma ya pasti ada namanya penyakit ya. Kayak cemas dikit ya wajar gitu kan. Stres ketika memang terlalu banyak tekanan ya wajar gitu. Nah, sama depres pun wajar sih, tapi ya kalau bisa jangan gitu. kalau bisa gitu. Karena kan dia terlalu mendalam gitu. Jadi ya itu, ketika cuman ada nih di diri gua nih. Lihat lagi konsepnya berapa selama 2 minggu berturut-turut gak? Kayaknya 2 minggu dah. Tapi kemarin gue senang-senang aja. Nah. Tapi kemarin gue sedih. Nah, itu dipertanyakan kan berturut-turut gitu loh. Ya. Dan yang paling penting kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari itu ya simptomnya. Iya, Jadi kayak merasakan udah
ngapa-ngapain tuh nggak enak, takut ngapa-ngapain dan mengganggu aktivitas sehari-hari, itu mungkin memang butuh pertolongan juga. Iya. Karena gak enak juga kan kebiasaan kita yang biasa kita lakuin tahu-tahu terhambat karena sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu kenapa. Iya. Gitu kan. Makanya itu butuh ke profesional. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu kan tadi gejala-gejalanya nih. Nah, karena di sini kita konotasinya ya. Jadi ini secara umum ya teman-teman menurut psikologi abnormal ya berarti ya di sini. Nah, tapi psikologi itu kan saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu kan. Berarti kita sekarang nih kali ini kita mau mengaitkan hal-hal ini kepada lingkup organisasi dan atau lingkungan kerja. Mungkin teman-teman yang seorang organisator di lingkungan kampus atau di lingkungan rumahnya ataupun teman-teman yang udah kerja gitu kan. Nah, ini nih kita mau lihat gimana sih bentuk dari ASD ini gitu loh di dalam hal PO itu kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita based on true story aja ya. Maksudnya kayak ini sepengetahuan kita, sepengertian kita gitu terkait hal ini gitu kan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa ini nggak kayak gini nih, kita mohon maaf sebelumnya. Tuh kita minta maaf mulu loh teman-teman. Jadi tolong dimaafin ya. Ya kayak gitu. Nah, oke. Dari bentuk anxiety gitu. Kan cemas ya. Ini banyak banget gak sih? Banyak Banget. dialami kayak gejala-gejala tadi kayak sering dialami gitu Iya, sama orang-orang. benar-benar. Iya kan kayak contoh nih di sini nih kita punya rekan kita nih, dia dulu ketua Karang Taruna gitu kan. Sempat menjabat menjadi ketua Karang Taruna. Perintis gitu untuk wah sekarang udah hebat banget lah Karang Tarunanya. Wah udah terkenal jagat raya gitu kan. Iya. Kalau kalian jalan-jalan ke Mars tanya Karang Taruna diketuain dia pasti kenal gitu. Nah, pernah nggak sih ketika dalam organisasi gitu kan ngerasanya namanya cemas tapi ketakutannya nggak punya sebab gitu, kayak tau-tau takut aja gitu, cemas, gimana tuh, pernah nggak? Ya kalau itu sih ya pasti ya, apalagi pertama kali kan disuruh membuat gitu kan, kita pertama nih perintisnya, terus tiba-tiba disuruh rapat pertama aja tuh kita nggak tahu itu mau bahas apa kan, terus rapatnya tuh langsung di depan para petinggi lingkungan gitu, kayak Pak RW, Pak RT, Pak Lurah. Nah, ya kan pasti tuh sebelum presentasi itu tuh atau ngomong sama mereka kayak ada kata-kata, aduh gila nih, gue mau ngomong sama ini nih kan. Nah itulah tadi ada salah satu gejalanya apa? Timbul fantasi-fantasi gitu, ketakutan. Itu juga pasti saat itu kalau digodain sedikit tuh ketika lagi cemas banget, marah nggak sih? Iya lah, pasti kan lagi fokus nih mikirin materi yang mau dibawain, terus digangguin. Itu langsung baku hantam aja kita lah. Langsung baku hantam kita di situ. Nah itu teman-teman, berarti emosinya nggak stabil ketika adanya kecemasan. Itu di lingkup organisasi itu sangat mempengaruhi gitu, yang namanya cemas, ya kan. Nah mungkin teman-teman yang bekerja gitu atau dari rekan-rekan di sini yang pernah dengar gitu kisah orang tuanya kah atau kerabatnya yang bekerja terus mengalami kecemasan gitu, pernah ada nggak sih? Kalau itu sih kayaknya lebih ke pengalaman pribadi sih. Sebenarnya nggak beda jauh juga karena dulu kan ikut badan eksekutif mahasiswa. Oke. Ya kan? Oh, BEM. Ya, nah di situ para organisator akut. Wah, enggak juga sih. Kayak bapaknya deh yang organisator akut deh. Tapi sebenarnya kayak lagi tuh kecemasan yang dialami lebih ke kita kan punya divisi gitu kan, punya divisi dan punya divisi ini punya tanggung jawab untuk mengerjakan proker atau program kerja. Nah dari sebenarnya kita tuh kerjasama di sini, kita punya tim, tapi untuk diri sendiri tuh kayak bisa nggak ya gue ngelakuin ini, bisa nggak ya efektif gak ya atau bagus gak ya, lebih kayak gitu sih untuk menjalankan prokernya. Oke, berarti sesimpel overthinking ya? Iya, kayak lebih banyak kayak kalau kayak gini nanti takutnya ini, ntar kayak gini, ya gimana dong, kayak gitu sih lebihnya. Kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau di dalam dunia pekerjaan nih, sering banget kan misalnya kita dikasih job desk nih ya kan, sama bos lah, anggap bos atau atasan kita. Nah, ketika
itu deadline atau kita lagi kebek juga gitu, pasti ada kayak ini gue bisa nyelesain gak ya? Ini kita bisa nyelesain ini gak ya? Kayak gitu kan. Ada kecemasan. Terus apalagi mengenai misalnya hubungan dengan klien ya. Iya, betul. Kan keberlangsungan perusahaan. Pasti ketika presentasi kayak gue bisa nggak ya mempresentasikan sesuatu yang terbaik gitu Iya. loh. Agar jadi apa ya? Apa sih? Penarik, daya tarik si klien itu untuk bekerja sama dengan perusahaan itu. Kayak itu juga hal yang merupakan suatu kecemasan gitu. Tapi itu hal yang wajar ya. Selagi hanya sekedar sebatas itu masih menjadi hal yang wajar. Mau di lingkup PO maupun di lingkup lainnya gitu. Tapi ketika itu berlebihan nih, nah itu sampai misalnya fisiknya parah gitu kan, psikosomatisnya parah atau dia jadi benar-benar overthinking abis. Nah itu yang jangan sampai ya teman-teman, karena itu bisa merugikan diri teman-teman juga. Nah ini nih, kalau psikosomatisnya sendiri nih, ada sih yang paling mengganggu nih. Kalau lagi kerja atau lagi menghadapi situasi-situasi tuntutan kerjaan gitu atau tugas, ada satu yang paling mengganggu pasti dialami juga sama teman-teman, rasa mules. Nah, oh iya betul. Iya, mules. Pengen pipis. Mules. Bener sih kalau mules. Apalagi ruangannya tuh ruangan ber-AC gitu. Iya. Jadi menambah hawa-hawa ingin Iya. hajat gitu. Ingin membuang sesuatu gitu. Iya. Gitu kan. Nah, itulah. Makanya tuh tolonglah ya. Mulesnya itu bisa hilang gak sih, Pak? Terkadang tuh mengganggu, Pak. Atau deg-degan. Itu sih, Iya. Pak. Parah Iya, deg-degan deg-degan. kayak Gemeteran juga. bisa juga tuh. Sama ruangan ber-AC cuma kok tangan kita keringetan. Iya, itu. Itu kan apalagi kalau misalnya ruangan AC jauh dari toilet. Waduh, Nah, itu sangat menderita. lagi tengah rapat mules. Aduh. Pas lagi presentasi lagi. Kayak gitu. Itu ya wajar sih ya sebenarnya. Kayak yang tadi udah dijelasin gitu. Bukan dijelasin, dikasih tahu bahwa ya cemas itu sifatnya umum ya, bersifat Iya, umum. umum gitu. Asal tidak berlebihan. Asal Ya. tidak berlebihan kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu kan tadi kecemasan. Kita lanjut nih ke stres gitu. Berarti kan konteksnya kalau di PO itu stres kerja ya, Pak ya? Iya. Yes. Ya kan, stres kerja gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa, ya ini bukan radio sih ya. Kalau radio kita bisa tektokan gitu ya kan. Karena ini Q&A gitu. iya Q&A gitu. Nah, misalnya di lingkup organisasi nih atau di lingkup pekerjaan nih yang bisa bikin stres kerja gitu tuh. Itu gimana sih biasanya? Yang biasanya aja yang biasa kita denger gitu. Biasanya sih kalau stres kerja itu karena beban kerja yang tidak sesuai sama apa yang kita miliki atau kapasitas diri kita. Kalau stres kerja lebih ke situ sih. Ya, Yang kita saya punya tahu. target yang tinggi Iya, juga, punya tapi target yang kita tinggi. merasa tidak mampu Iya. untuk memenuhinya gitu. Nah, ini juga nih kalau berdasarkan simptomnya ya, kayak merasa sangat kelelahan. Otomatis kalau kita lelah, karena kita banyak beraktivitas, simpelnya gitu nggak sih? Yes. Ya kan konsepnya. Iya. Kalau kita rebahan aja masa lelah? Tapi rebahan butuh energi loh. Butuh energi. Iya. Butuh makan juga sih. Nah, itu kan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika nih, kan tadi konteksnya beban kerja ya, yang tadi Limah bilang gitu beban kerja. Nah, ketika beban kerjanya itu tidak sesuai dengan kapasitas kita ya sebagai eksekutornya, ya pasti kita lelah dong, gitu kan. Misalnya, Bukan hanya fisik ya, nah, cuma bukan fisik, psikis pikiran juga. Pikiran. Nah, ya kan terus juga ketika beban kerjanya itu sangat banyak, apalagi misalnya kalau di dunia kerja tuh kalau udah mau akhir tahun gitu kan, Ah, ya kan, pembukuan. pembukuan Ya, gitu, buku udah pokoknya segala macam, itu pasti tuh ada tuh rasa-rasa berat banget tuh beban kerja tuh juga. Overwhelmed. Nah, karena terlalu banyak yang dibebankan, otomatis konsentrasinya kepecah. Ya kan, apalagi manusia tuh sulit banget Pak buat multitasking atau memecah pemikirannya itu gitu kan, membuat skema-skema yang baru tuh berat gitu loh. Makanya ya akhirnya apa? Pusing, lelah, senggol dikit, senggol bacok gitu kan jadinya. Belum juga urusan di luar pekerjaan. Nah, Nah, itu benar. juga urusan lingkungan pribadi gitu. Berantem kan. sama pacarnya. Wah, itu buat para pengabdi Bucin, pacar ya. gitu, pengabdi pacar. Anda pasti merasakan ini. Kami tahu perasaan Anda. Kayak gitu. Dan stres tuh bikin susah tidur juga nggak sih? Soalnya mikirin hal-hal itu terus menerus Itu. gitu. Cemas juga, Cemas, masuk ke iya. cemas juga karena kita kan belum tahu apa, maksudnya dia kayak cemas terlalu mendalami kecemasannya dia dengan aduh gue kerja bener gak ya, deadline-nya jam Iya. segini harus ini, sedangkan gue masih di sini aja gitu. Nah, cemas itu bikin stres kita. Nah, ini kan Iya. akhirnya susah tidur. Kalau susah tidur nih ya, yang ada apa?
Kalau kata Bang Haji Roma Irama, ya kan? Wah, saya lupa liriknya. Ya udahlah. Kalau susah tidur tuh pasti pertama ya, oksigen di otak tuh bakal kurang gak sih? Ya, Ya kan? terus darah rendah. Darah rendah gitu kan. Kalau lagi Idul Kurban enak nih sekarang kan. Daging banyak supaya daging. Darah rendah naikin lagi. Naikin lagi, makan sate. Awas hati-hati sakit gigi. Itu terjadi ya. Kalau nyelip ya guys. Iya. Nah, maksudnya itulah yang tadinya dari psikis akhirnya menimbulkan gejala ke Fisik. fisiknya gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman di organisasi ataupun kerja yang dimana teman-teman dituntut untuk eksistensinya ada gitu. Walaupun work from home. ya WFH itulah. Sekarang Ya. ini ya. Nah, sekarang ini eksistensi teman-teman juga pasti diperlukan gitu. Dalam artian mungkin rapat virtual Iya. gitu di Zoom. Justru malah lebih gacor dari Nah, sebelumnya. Itu juga kan kalau sebelumnya jam 7 sampai jam 8 doang, nah ini 24 jam gitu. Kita harus standby untuk kerja ataupun menjalankan kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, ketika akibatnya susah tidur ya kan. Iya. Bangun Nantinya nggak apa? seger. Nah, bangun gak seger, terus nanti badannya bakal gampang sakit. Ujung-ujungnya Pusing juga. malah tidak ada eksistensinya. Itu makanya di bawah santai aja lah ya. Kayak ya udah dikerjain gitu. Sama prepare lah. Prepare itu juga penting kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman tuh. Kalau dalam lingkup PIO, organisasi dan kerja sebenarnya cuma beda tingkatan aja kok. Kalau kerja lebih tinggi lagi dan lebih kompleks lagi. Tapi basically sama lah ya, kepusingan-pusingan job desk yang dihadapi kayak gitu. Oke, selanjutnya nih. Depresi mulu dah. Depresi nih dalam lingkup PIO gitu. Kira-kira ada nggak ya? Ada lah. Ada kan tuh, ada teman-teman. Pasti ada lah. Nah, kayak gimana tuh? Ya apalagi kayak situasi sekarang ini nih. Pandemi ini kan. Iya. Ada banyak perusahaan yang ngurangin pekerjanya. Wah, Tapi dia pekerjaan satu orang jadi menumpuk lebih banyak pastinya kan. pasti. Nah, terus tapi dari depresi ini tuh kan dia jadi menarik diri nih. Jadi dia tuh motivasinya kerjanya menurun. Terus hubungan sama koleganya, teman kerjanya itu juga menurun. Nah, ini juga akibat dari ini tuh dia bisa kena hukuman atau kena pemecatan yang akan menuntun dia ke depresi yang lebih dalam gitu. Iya, betul. Karena akhirnya tekanannya lebih dalam tekanannya lagi. lebih banyak lagi kan, lebih dalam lagi. Jadi itu hati-hati lagi, bisa menuntun lagi. Apalagi WFH ini ya, orang jarang ketemuan, jarang bisa cerita face to face. Dia di rumah sendirian, nanti lagi menikmati senja, tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh kan. Iya. Lebih diperhatikan mungkin teman-temannya yang dirasa berubah gitu atau kurang berkomunikasi lagi sama kita gitu, lebih diperhatikan mungkin. Karena semakin kurang interaksi, kayak ada gap gak sih jadinya? Iya. Ya kan, kalau kita kurang interaksi nih, kayak udah yang biasanya bercanda-canda kayak jadi takut atau malah gimana gitu. Karena kan ya itu walaupun kita video call, tapi kan itu tetap aja bentuk komunikasi Iya. sekunder gitu kan, nggak primer. Jadi kayak pasti ada perbedaannya lah. Nah, jadi harus kayak diperhatiin lah ya Iya. hal-hal kecil kayak gini gitu. Kalau ada yang bener tuh yang tadi Bapak Raka ini bilang bahwa kalau temen-temennya udah mulai ada yang berubah, cobalah di touch lagi, di approach lagi kayak ya santai aja gitu diajak ngobrol. Mungkin mereka butuh temen cerita atau setidaknya butuh temen ngobrol lah ya. Iya, itu simpelnya sih gitu. Penting Tersimpel. banget sih itu untuk mendengarkan ceritanya. Nah, itu dia gitu kan. Nah, terus yang terkait yang tadi tuh Pak yang membahas pandemi ini, ada yang dipecat, ada yang menambah beban kerja. Nah, ini dua-duanya dapat impact ya sebenarnya. Iya, yang dipecat juga jadi lebih juga kan. Iya. Dia udah pandemi, udah ekonomi sulit, Iya. malah dipecat. Ya kan. Terus juga pekerjaannya hilang nih. Tapi kan beban keluarga masih ada gitu. Iya. Tetap ada gitu kan. Tetap jalan terus. Nah, itu dia. Dapur harus ngebul terus. Nah, dapur ngebul, ya kan. Kalau diasepin doang tidak ada apa-apa kan juga. Asma doang dapat. Iya, dapatnya jadi ispa gitu, bukan jadi kenyang, jadi ispa. Nanti jadi tambah stres lagi, tambah dalam lagi tuh depresinya. Gitu loh maksudnya. Impact sekarang nih besar banget ya di lingkup Sangat kerjaan besar. dan organisasi tuh Iya. apalagi di teman-teman BEM ya. Kayak yang tadinya kita udah nyusun proker nih, wah udah berusaha seoptimal mungkin, tahu-tahu ada pandemi, wah harus diubah jadi daring semua, harus diubah jadi virtual.
itu ada culture shock di situ. Penyesuaiannya susah. Nah, itu dia, apalagi deadline-nya semakin cepat gitu Iya. kan. Perubahannya belum optimal, deadline-nya semakin cepat. Otomatis tekanan itu ujungnya banyak juga yang teman-teman BEM yang menghilang karena rasa capek, rasa kayak udahlah bodo amat kayak gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Nah, itulah impact-impact kayak gini. Kayak gitu. Itu bentuknya di PIO ya, teman-teman. Nah, mungkin gak terlalu banyak yang bisa kita kasih contoh ya. Kayak ya teman-teman bisa memiliki penilaian sendirilah. Mungkin dari informasi-informasi yang tadi kita berikan tuh gejalanya kayak gimana sih, terus pengertiannya kayak gimana. Itu based on ahli ya, teman-teman. Kita buka makalah. Ini kalau nggak percaya teman-teman ke sini, datang sekarang juga nih. Datang ke sini Tapi dengan protokol kesehatan. ya, dengan protokol kesehatan, pakai ADP gitu kan. APD. Oh salah, APD gitu. APD, Bang. Enggak pakai APD, jangan. Itu hanya untuk tim medis. Iya. Cukup pakai masker ataupun pakai Face face shield gitu ya. Kalau nggak punya face shield, pakai helm. Gitu. Itu bisa pakai helm. Balak lava. Iya, balak mungkin gitu. Touring. Nah, ini kita lagi buka makalah gitu. Ya kan? Jadi insya Allah kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Setiap manusia punya taraf signifikansi, tahap error gitu kan. Ada signifikannya pasti ada. Ya. Gitu. Tapi kita berusaha untuk memberikan informasi Yang 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 berdasarkan penelitian lah. Iya. Kayak gitu loh. Ya. Nah, oke, next ya. Nanti teman-teman bisa bentuknya dalam lingkup apalagi misalnya sosial atau lingkup sekolah, lingkup pertemanan, percintaan, itu teman-teman bisa menganalisis sendiri. Setelah menganalisis Cari-cari mungkin sendiri. ya bisa ngelihat internet untuk mencari tahu Kitab bentuknya, psikologi tadi. kitab psikologi, atau ke teman-teman saling sharing gitu. Siapa Iya. tahu nambah pemikiran gitu kan. Nah, oke, kita lanjut nih. Kan tadi kita udah tahu tuh bentuknya ya. Kayak itu terjadi kayak gini nih. ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sih yang bisa bikin itu terjadi? Iya nggak sih? Oh, ya benar sih. Ya kan? Kalau yang masalah pandemi jelas karena pandemi Iya. gitu kan. Tapi hal lain gitu kayak apa sih yang bisa bikin ASD ini terjadi gitu loh? Karena basically ini penyakit. Siapa sih orang yang sakit? Nggak ada. lah. Tapi kenapa ini terjadi kayak gitu kan? Ya kayak gitu ya. Tadi diajak ngobrol teman-teman, maaf ya. Nah, sekarang kita bakal sharing-sharing nih terkait faktor-faktor yang bisa menjadi Penyebab ya. penyebab lah ya, penyebab dari ASD ASD. ini sendiri. Oke.